Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Salih Salihah, bertemu lagi dengan Pak Hafiz. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran IPS ya teman-teman semua. Nah, pada pembelajaran IPS kali ini kita akan membahas apa ya? Sudah pada penasaran belum? Wah, sepertinya sudah pada penasaran ya. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai belajar, Pak Hafiz akan membacakan peraturan sebelum belajarnya. Yang pertama, kita akan berdoa dulu sebelum belajar agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga diberikan ilmu oleh Allah dan dimudahkan Allah untuk menuntut ilmu. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman semua menyimak dan menonton video penjelasan dari Pak Hafiz dengan tertib ya. Dan juga tidak ada bagian-bagian yang dilewati oleh teman-teman semua. Dan yang ketiga yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Hafiz. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk angkat tangan kita dan kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan juga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan juga yang bisa menjadikan kita semakin kaya dengan ilmu pengetahuan. Oke, sebelum Pak Hafiz mulai pembelajaran kali ini, Pak Hafiz punya tebak-tebakan nih untuk teman-teman semua. Nah, nanti teman-teman boleh menjawab ya di kolom komentar YouTube-nya, dan di pertemuan selanjutnya akan Pak Hafiz bahas jawaban yang benar. Oke, teman-teman, Pak Hafiz punya tebak-tebakan, yaitu olahraga apa yang tidak boleh dilakukan pada malam hari. Oke, silakan ditebak ya. Kalau misalnya sudah nemu jawabannya, oke, boleh tulis di kolom komentar. Dan tunggu jawaban dari Pak Hafiz di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Oke, silakan disimak ya penjelasan dari Pak Hafiz berikut ini. Negara Indonesia disebut juga sebagai negara maritim, yaitu negara yang memiliki wilayah laut yang cukup banyak, dan Indonesia juga disebut juga sebagai negara kepulauan ya, karena memiliki pulau-pulau yang sangat banyak. Dan Indonesia sendiri itu berdasarkan geografisnya terletak di antara dua benua dan juga benua samudra. Nah, lalu apa saja sih dampak letak dan berdasarkan kondisi geografis tersebut? Yang pertama yaitu komunikasi dan interaksi terjadi lebih mudah dengan didukung kemajuan teknologi. Kita bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar negeri sana berkat kemajuan teknologi. Lalu yang kedua, terjadi pembauran atau percampuran nilai budaya antar pulau atau antar negara. Ya, seperti yang sudah kita lihat bahwa di zaman sekarang kita sudah dapat berkomunikasi bahkan dengan orang dari luar negeri sekalipun bisa dengan mudah ke negara kita. Lalu yang ketiga yaitu munculnya perkampungan etnis tertentu seperti percinahan ya, atau kampung orang Cina. Dan ada juga kampung Arab ya, yang mayoritasnya adalah orang-orang dari keturunan Arab. Yang keempat, terjadi perubahan perilaku karena terpengaruh pola dan perilaku dari daerah atau negara lain. Ya, tidak menuntut kemungkinan bahwa di kondisi yang seperti saat ini kita lebih mudah ya untuk berkomunikasi. Dan juga dengan yang kelima, terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi terjadi perkembangan yang cukup signifikan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, lalu kira-kira apa saja sih dampak positif dan juga dampak negatif dari kondisi geografis negara kita
Nah, mari kita simak ya teman-teman. Dampak positifnya yang pertama yaitu adalah kita dapat memiliki banyak objek wisata ya. Di berbagai wilayah kita memiliki banyak objek wisata. Yang kedua yaitu kita memiliki hasil laut yang sangat kaya. Ya, kita bisa melihat bahwa kita memiliki beraneka ragam hayati yang ada di laut. Dan yang ketiga yaitu kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang banyak. Dan karena Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra, maka Indonesia juga menjadi jalur perdagangan dunia karena hal tersebut. Nah, lalu kita akan melihat dampak negatifnya. Yang pertama yaitu adalah rawan masuknya barang ilegal. Dan yang kedua adalah transportasi antar pulau sulit ya, karena kita harus menghubungkan ya antar pulau, kemudian melalui jalur darat, laut dan udara. Itu merupakan hal yang cukup sulit juga sebenarnya yang harus kita kembangkan untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Yang ketiga, rawan terjadi bencana ya, karena kondisi atau penampakan alam geografis Indonesia. Dan juga tentunya rawan pencurian dari hasil laut. Nah, selain itu dampaknya yaitu terjadi keberagaman ya, keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Yaitu dari suku bangsa, bahasa, seni, dan juga budaya. Bahkan dari segi agama pun kita memiliki 6 agama yang disahkan di Indonesia. Tentu saja hal ini merupakan keberagaman lokal Indonesia yang didasarkan dari adanya dampak dari kondisi geografis negara kita, teman-teman. Lalu apa saja manfaat dari keberagaman tersebut? Oke, mari kita perhatikan bersama-sama apa saja ya manfaat keberagaman. Nah, dari segi bahasa, kita akan kaya akan perbendaharaan istilah ya. Jadi kita bisa menemukan istilah-istilah yang mungkin ada di bahasa yang lain, tetapi tidak ada di bahasa kita. Lalu yang berikutnya yaitu adalah dari segi pariwisata ya. Tentunya hal ini akan menghasilkan devisa yang sangat besar bagi negara karena akan mengundang orang-orang yang berada di luar negeri sana untuk datang ke Indonesia, sehingga akan meningkatkan hasil devisa negara kita. Nah, selanjutnya dari segi seni dan budaya, teman-teman. Yang pertama yaitu lebih mengenal budaya asing. Yang kedua, timbul keanekaragaman budaya dan adat istiadat ya, karena kita memiliki kebudayaan dari suku-suku bangsa yang sangat banyak. Lalu yang ketiga yaitu kebudayaan Indonesia semakin dikenal, tentu saja akan semakin dikenal bahkan tidak hanya di negara kita tapi juga di negara yang lain. Yang keempat, tontonan kurang pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu lebih baik menonton tontonan tentang kebudayaan. Oke teman-teman, nah bisa kita lihat bahwa kita berada di 2 benua dan 2 samudra ya. Kita termasuk di negara yang berada di benua Asia, dan kita berbatasan langsung juga dengan benua Australia. Nah, tentunya hal ini juga menjadi dampak atau menimbulkan dampak bagi para masyarakat kita. Salah satunya yaitu dalam mencari pekerjaan. Nah, kita bisa mengetahui kalau untuk masyarakat yang tinggal di pegunungan, tentunya mereka pasti akan lebih fokus untuk bertani. Lalu masyarakat yang tinggal di daerah yang dekat laut, mereka pasti akan mencari pekerjaan atau pekerjaannya mayoritas adalah nelayan. Nah, untuk yang tinggal di perkotaan biasanya bekerja sebagai kantoran ya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua merupakan dampak dari kondisi geografis Indonesia. Oke.
Karena pembelajaran sudah selesai, maka kita akan lanjut ke bagian tugas. Nah, ini adalah tugas untuk teman-teman semua ya, berada pada buku tema 1 atau tema 5A ya, pada halaman 103. Nah, tugasnya apa? Yaitu melakukan wawancara kepada teman dan cari informasi tentang kebudayaannya ya. Jadi nanti teman-teman mewawancarai ya, atau boleh tanya-tanya melalui WhatsApp atau telepon, atau mungkin kalau misalkan ada teman di sekitar rumah kita bisa bertanya-tanya tentang namanya, kemudian daerah asalnya, dan juga sukunya. Lalu yang terakhir yaitu adalah kebudayaannya ya. Kebudayaannya apa saja ya. Oke, paham ya teman-teman? Apabila yang tidak dipahami, boleh chat di kolom komentar atau boleh chat ke Pak Hafiz ya. Kalau begitu, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.